bawa preman, kebetulan kami berkaryawan di sini, kami hanya menjaga tanah dan bangunan ini saja. Untuk sementara ini kami ini sebagai karyawannya Pak Rudi Pondok Patna, bukan karyawan Stikes lagi. Kemarin sama Pak Ketua yang baru, saya bilang tolong dimediasi sama Pak Rudi siap, tapi selama ini tidak ada yang datang ke rumah. Pak Rudi sebagai orang tua, karena selama ini Pak Rudi masih menganggap Mas Eko, Ibu Lili sebagai anak. Dia menganggap Ibu Pak Mali sebagai dia bawa sampai nama Stikes besar di sini. Lewat Pak Rudi. Ya, urusan bagaimana kami tidak tahu masalah itu. Ya. Mungkin lebih jelasnya itu. Kami bukan mau. Nah, silakan kalau memang ibu merasa bahwa ini ibu punya, bawa bukti. Bukti pemilikan. Supaya clear toh. Namun kami selama ini kami bukan karyawan Stikes lagi. Nah, mungkin itu saja. Oke, kami pada prinsipnya kami dari pihak kepolisian bersama-sama dengan yang lain, kami datang sini hanya memastikan bahwa semua itu akan baik-baik saja. Kami tidak memihak siapa, karena ada laporan kami, ya kami turun karena kami berprinsip bahwa semua baik dan kedepannya baik. Kita berpikir ke depan, kita punya mahasiswa banyak. Bagaimana ego kita jangan terlantarkan di mahasiswa. Itu saja yang baik. Kami mau aman-aman saja dan mungkin nanti kami sebagai pihak di tengah kami siap untuk memediasi. Polresta siap menampung dari pihak sebelah untuk berpikir bagaimana ke depannya ini Stikes. Kalau untuk masalah kepemilikan itu urusan kami, mungkin nanti dari kedua pihak bisa bicara. Pada prinsipnya kami siapkan tempat, waktu di Polresta. Mungkin cari tempat netral, mungkin apa ya, kami siap tempat. Dari pihak bisa ketemu, dari pihak Rudi, pihak yayasan, silakan. Mau sekarang juga bisa, ya, atau besok sekarang juga bisa. Tinggal bisa komunikasi. Mungkin saja kami dari pihak kepolisian itu saja. Mungkin dari Pak Bapak sebagai wakil saya yayasan. Sebagai pihak yayasan hanya minta tolong. Kalau Pak Rudi juga merasa dia pemilik, dia tunjukkan. Itu kan pemilik apanya? Pemilik ini, apa? aset bangunan. Pasti. Sekarang kami tunggu dari Ibu Lili sama Azet. Tunjuk bawa bukti. Oh begitu. Nah, Pak Rudi ini kan dia sudah bangun dari 2012 Pak. Paham itu? Iya. Beli tanah dari kapan? Nama siapa? Tapi sertifikat ada ya? Sudah ada. Tiga-tiganya Orang ada. bangun ini kan tidak mungkin tidak ada sertifikat Pak. Permisi Bapak. Ini ketua RW-nya ada nih. Sekarang ketua RW bukannya ya. Orang bodoh saya datang bangun kok tidak ada sertifikat. Di sini, permisi, kami masyarakat merasa bangga, berterima kasih kepada Yayasan Kunci Ilmu, berterima kasih adanya Pak Rudi. Kampung kami menjadi kota, masyarakat kami bahkan luar negeri datang mendapatkan ilmu di sini, bahkan sudah berbakti untuk bangsa negara. Kami hanya butuh kenyamanan menyangkut soal status, itu bukan ranah kami, karena kami tidak melihat bukti autentik. Cuma kami diberitahu bahwa ini adalah Yayasan Kunci Ilmu. Tapi permisi, saya saksi pelaku sejarah yang tahu untuk pengadaan tanah ini melalui saya sebuah untuk mendapatkan tanah-tanah. Beliau datang ini untuk membangun rumah ketika polemik membangun Stikes di El Tare sama Belo. Datang di sini untuk bangun rumah, kemudian saya informasikan ini ada tanah-tanah kosong. Saya puji Tuhan beliau berjodoh membeli tanah itu. Saya tidak tahu uangnya apakah uang yayasan, tapi saya tahu sertifikat itu ada atas nama permisi Rudison Dokopati. Untuk membangun gedung-gedung ini saya tahu beliau bangun. Saya pun tidak tahu apakah itu uang yayasan atau uang beliau Pak Rudi, tapi fakta beliau yang menggerakkan untuk membangun toko ini, kampus ini. Bahkan kemudian kami membuka jalan ini Bapak. Ini saya sebagai RT koordinasi dengan Bapak Lurah membuka jalan ini. Kelurahan Laliba hampir umumnya
sampai di SD, sampai jambatan untuk memenuhi syarat formalnya adanya suatu perguruan tinggi. Permisi, kemudian sekali berterima kasih ke yang ini. Dikunjungilah oleh pemodal, baik itu Van Avagara maupun itu Van Bukopin, bahkan permisi kerjasama dengan Australia dan Timor Leste. Semuanya hadir di sini, memberikan dukungan secara penuh untuk adanya keadaan seperti sekarang ini. Kemudian pada tanggal 12 bulan 12 tahun 12 kami resmikanlah secara resmi seluruh warga Liba, kami hadir resmikanlah operasionalnya Stiker Nusantara di kampung ini. Bahkan pada tanggal 28 Mei 2015 kami resmikan aula ini dihadiri oleh tokoh adat Kota Kupang, Raja Kota Kupang, Bapak Eston Fonai. Kami hadir saat itu permisi, saya saudara di sana berdua. Itu tiga raja hadir, merubahlah aula ini dari Nusantara menjadi aset, jadi aset budaya. Liba itu tempat pertemuan dalam bahasa adat. Itu saja yang kami tahu Bapak, sehingga menyangkut kepemilikan yayasan, kepemilikan aset. Kalau aset kami tahu, tapi untuk yayasan kami tidak melihat akta segala macam. Itu permisi ranah Bapak Mama. Kami hanya mohon, mari kita jaga sebagaimana disampaikan. Keselamatan mahasiswa. Lalu kedua Bapak, seperti tahu semua, mari kita rukun dan damai. Karena permisi, ini meresahkan kampung. Kami RT ini menjadi RT sadar hukum. Percontohan. Luar biasa. Permisi selalu dikunjungi baik Polda maupun Resta. Untuk selalu kita curhat tiap Jumat di sini. Kami laporkan kampung kami memang ada gesekan, tapi selalu berakhir dengan damai. Luar biasa. Sehingga kami berharap Bapak sebagai permisi kuasa hukumnya kok. Iya, saya pendamping. Terima kasih Bapak. Jika orang mengerti hukum, legal standing Bapak jelas, saya pun legal standing sebagai ngomong. Kita menjaga untuk rukun dan damai. Selamatkan dua-duanya kami harapkan. Terima kasih kepada Bapak Resta untuk membantu memfasilitasi, bahkan membuka pintu hati untuk kita hadir. Mari kita ego kita kesampaian. Bapak, saya meyakini Bapak Marzuki itu tokoh. Beliau itu tokoh luar biasa. Tokoh luar biasa. Terima kasih untuk saudara berdua. Karena saat wisuda, yang hadir waktu itu kan, saya hadir saat itu. Kata sambutan, saya mendampingi lurah saat itu. Luar biasa. Tetap berlangsung selama ini. Mari kita jaga baik-baik. Permisi, kita tahu endingnya. Ini kan ya mungkin sebagai pemilik aset ada rasa yang kurang serek mungkin. Ini butuh komunikasi yang baik. Dan terima kasih Bapak. Kita bagi pihak netral, kita tidak berpihak siapa-siapa. Tolong jaga kampung kita ini, karena ini permisi. Ini milik masyarakat umumnya. Karena ini ada pertumbuhan ekonomi di sini. Semua rumah ini ada kos-kos, karena ada stikes, karena ada yayasan kunci ilmu. Dari ini minta maaf, hanya ini mari kita jangan sampai ini soal soal perasaan yang kurang nyaman mungkin, kurang jadi. Teman saya lawyer, permisi saya juga pensiunan Mahkamah Agung Republik, sehingga cara hukum tidak bodoh-bodoh amat. Tidak ada yang bilang bodoh. Permisi, ini kita bicara hukumnya. Kita senang. Kita bicara hukumnya. Kalau sudah menyangkut yayasan, akte pendirian sudah jelas ikatan-ikatannya. Bicara aset, apakah asetnya yayasan atau aset privat, nah itu sudah ranah lain toh. Tapi sampai hargai dua-dua, menghargai yayasan, menghargai stikes yang pelaksana di sini. Ini membantu kami untuk masyarakat NTT, untuk Timor Leste, untuk Australia, bahkan kita sudah kirim dari sini untuk bekerja di Australia. Saya orang Timur, tapi juga dari Timor Leste. Masyarakat saya di Timor Leste itu yang kesehatan banyak produk dari Nusantara itu. Baik. Jadi itu saja Bapak, mari kita membantu untuk fasilitasi. Saya saudara berdua.
Saya rasa Pak Rudi sebagaimana diinformasikan suaranya melalui ketemu saudara di sini. Saya terima kasih kepada Bapak Resta. Niat kita baik. Kedepannya jangan libatkan preman lagi lah. Tolong datang Pihak polisi kan ada. Oh tidak, pasti tidak mungkin. Bukan, Apalagi karena kalau ada kemarin saya. kan sudah jelas. Iya. Kami punya rekam kita Oh, lengkap. gitu. Kita foto dokumentasi lengkap. Jadi laporkan kepada kami Dari Bapak. video Saya- sampai foto Kami lengkap. tidak, Kami ini merasa hanya bahwa ini menjaga masih keamanan. Iya, kami bisa sudah tangkap diurus, dulu. kami tidak atau melapor polisi. Baik, kami sudah tangkap. Hadir. Izinkan Ibu bicara sedikit. Silakan. Jadi begini Pak, trader maka perguruan tinggi kita jalan. Tapi karena keamanan anak-anak mahasiswa maka kami Terganggu kami- Bapak. Seperti itu Pak. Itu saja. Bukan kita sepihak itu. Tidak. Saya dilaporkan Nah, ini Bapak. anak-anak ini kan aset provinsi Tolong Pak, saya aset dilaporkan. provinsi Nusa Tenggara Iya, Timur. terima kasih Bukan banyak, asetnya Sidoarjo atau Jawa, tidak ada urusan itu. Iya, Ini asetnya NTT Pak, mereka itu. Itu yang kita jangan sampai konflik itu yang kami tutupin itu. Sehingga aktivitas itu kita hentikan dulu. Hanya online. Dengan bapak mereka datang ya sudah. Kita Kalau terima ini hari jalan tamus lah. Ya, Ya. terima kasih ya. Minta maaf bapak pengacara Kenapa, Pak? atau Kenapa, Pak? tidak, bapak pengacara atau yayasan? Oh, pengacara. Pengacara. Nah, Oke, ya. ini saya Baik, support terima beliau kasih, ada, terima kasih. Ya, beliau ya. ada paham hukum. Karena Beliau rentetan-rentetan ada, dari kita ada. polisi sampai di dikti sampai terakhir preman. Preman itu Pak, itu sudah jalan terakhir Pak. Kalau kata preman. Ini teman-teman polisi tahu. Kalau kata sudah libatkan preman itu paling terakhir sudah itu, Pak. Eksekusi Pak. Keamanan. Itulah kami, tapi kami tidak mau itu. Karena kami menghargai bahwa Ya. Pak Marzuki, bapaknya mereka datang Pak. Orang Saya tua yang Pak yang sangat kawal. mulia, hatinya Drivernya mulia. saya yang kawal Pak. Tapi Beliau anak-anak itu datang ini modal kayak tokoh apa yang seperti luar ini. biasa. Naifnya mereka pakai preman itu kami tidak mau. Diam dulu Bapak. Bukan, udah bukan, terlalu ini kenyataan diam, yang kita harus Bapak bicara. sudah Yang terlalu jelas. lembut. Pak tahu kenyataannya kita harus bicara. Iya. Supaya Pak tahu. Ibu Sudah tahu. ini, Bro. Kalian Tenang. tidak tahu apa-apa. Tahu apa Bapak juga? Hah? Bapak Saya Bapak sejak juga. awal 2009 saya sudah di sini. Di sini. Saya tidak tahu kalian. Pak, Mereka yang tahu. jangan begitu. Bapak tenang. Bapak tenang. Dengan bantah-bantah kalian baru datang. Kalian juga, kamu juga ngomong gak benar kok. Tua gak bisa dihargai kamu itu. Supaya lu tahu. Apa? Kami ini awal-awal yang Bapak, berubah. ini kita niat baik. Saya terima kasih dari Sini pihak ada yang sudah mediasi hadir. teriak-teriak. Kau bawa preman itu yang saya tidak Preman tahu. apa? Lu bawa preman itu. Duluan mana digembok sama preman datang? Itu bukan preman, itu Lu kita berani yang preman minta buka mereka di untuk penjara, mengamankan. kau. Tadi saja kau mediasi. Meresahkan Suruh warga. buka. Lu berani buka kan ke penjara. Bapak tenang, sudah Bapak, Ibu tenang ya Ibu ya. Panas-panas. Jaga umum. Bapak silakan aspek pidana ya kita. Iya. Jadi Mbak minta maaf. Sebentar silakan. Bapak. Monggo. Jadi begini, awal mula saat almarhum orang tua saya meninggal, kalau dibilang kami anaknya, adiknya, apakah ada bentuk bela sungkawa dari Bapak Rudison? Tidak ada. Sampai 16 bulan tidak ada bentuk bagaimana yang dinamakan rasa kekeluargaan, persaudaraan, sehingga kami pun datang ke sini. Kami sebagai yayasan melakukan persuasif, kami mengikuti bagaimana kami justru saya sendiri sebagai pembina yayasan, saya datang ke sini merendahkan hati saya berbicara dengan beliau dengan mari kita zero to zero. Kita hapus semua permasalahan yang ada di sini. Ayo kita mulai dari nol semua. Tetapi beliau minta waktu untuk bisa berbicara atau duduk bareng itu di bulan Agustus. Tetapi beliau mendapatkan musibah saat itu. Saat beliau kena musibah saya datang. Bentuk empati yayasan Bapak. Bapaknya meninggal itu. Bukan, bulan April. Saya datang, beliau ke lapas, saya datang sebagai adik, sebagai yayasan. Bentuk saya empati dan sayang sama beliau. Tetapi apa yang kami dapat? Kami membiarkan, saya menjaga betul, saya terus kontak beliau bagaimana kesehatannya. Dan Bapak ini tahu saya datang ke rumahnya. Kita dalam satu mobil, kita keliling. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada masalah di kita. Yang menjadi masalah saat itu adalah pengangkatan ketua yang tidak sesuai prosedur. Sehingga kami menyampaikan bahwa itu tidak sesuai prosedur, segera diganti. Itu karena apa? Karena kita tidak mau nantinya ada permasalahan. Semua proses kita lewati, tetapi yayasan tidak pernah dihargai sebagaimana mestinya. Sampai akhirnya apa? Kita masih mengaminkan, kita masih mencoba untuk melakukan persaudaraan itikat baik sampai batas waktu yang sudah kita berikan itu habis. Dan kita mengundang mereka semua untuk hadir. Ayo pemilihan ketua, tidak ada satupun yang hadir. Bahkan saat kami mau melakukan, di saat orang tua meninggal, kami melakukan pergantian yayasan,
kami datang izin untuk melakukan sosialisasi ditolak. Akhirnya apa langkah kami? Melakukan bersurat ke pihak-pihak yang memang terkait. Tetapi apa? Dari pihak Bapak Rudi sendiri menolak dan ada buktinya bahwa menjamin tidak akan hadir. Di sini Bapak, kalau kita mau berbicara, Pak Rudi merasa memiliki gedung, tetapi kan tidak bisa masuk ke dalam struktur sekolah itu. Sekolah tidak ada masalah Bapak. Di saat saya datang ke sini, saya sendiri ada foto saya sendiri. Saya masuk ke sini, besok ditutup. Ada lagi kita datang ke sini, pasti besoknya langsung ditutup. Sedangkan kita kan mau bekerja. Tetapi permasalahan ini digiring soal tanah, soal bangunan. Ini kita masalahkan, kita mau kerja di dalam. Tidak ada urusan, itu ngapain dibesar-besarkan tanah milik ini. Kita mau kerja di dalam. Simpel kok masalahnya Bapak. Kalau berbicara ego, saya punya bukti juga Bapak. Bagaimana saya harus menghargai Bapak Rudi. Saya bukan orang yang melupakan arti sejarah. Saya tahu sejarahnya. Jangan menambah-nambahkan sejarah. Orang yang datang ke saya sekalipun almarhum sudah tidak ada di sini mengaku ikut perintis, ikut mendiri. Jangankan ini Bapak. Orang yang menjelekan Pak Rudi, saya sampaikan ke dia, saya yang akan bela. Tetapi pada saat kayak gini jangan mengganggu yang ada di dalam. Ini anak sekolah, kenapa harus diganggu di situ? Kita datang baik-baik. Saya datang, bukan saya menyuruh siapapun, tetapi saya yang datang. Bahkan saya melakukan persuasif dengan Pak Rudi berapa bulan itu. Kita makan bareng sama Bapak ini juga kok. Kita duduk, kita have fun juga kok. Pasti tidak ada masalah kalau sama apa-apa. Ini jangan digembok. Ini anak sekolah, perkuliahan. Dan karena kemarin pengangkatan tidak ada yang hadir, yayasan sudah mengundang, kita kan harus mengambil, tidak boleh terjadi kekosongan di dalam. Yang ada begitu nyampe digembok. Gak ada, hanya oknum-oknum saja membesarkan permasalahan ini. Kalau sebenarnya tidak ada masalah. Justru yang terjadi, sebentar Pak. Justru yang terjadi, pada saat wisuda kami tidak diundang. Kenapa kami bisa hadir? Karena kami marah ke LLDikti. Kami pemilik kok bisa tidak diundang wisuda. Baru keluar surat undangan. Itu. Apakah itu menganggap seorang anak? Jadi kalau saya sampai detik ini masih sangat menghargai Bapak Rudison. Sangat menghargai. Beliau tidak, orang tua saya meninggal, yang memberikan nama anak ke beliau. Beliau tidak datang, tetapi kami yang datang ke beliau. Kami coba untuk persuasif ke beliau. Demi siapa? Demi nasib anak-anak yang ada di sini. Kami merendahkan Pak. Sekarang tanya, pernah tidak beliau ke kami? Selama orang tua kami meninggal. Tidak ada beliau. Tapi kami datang dan hampir setiap hari saya datang ke rumahnya. Untuk menanyakan kejelasan ini bagaimana. Ayo kita duduk bareng. Ayo bagaimana solusinya. Saya berbicara karena ada dasar. Kalau saya memang, kalau begini kan seakan-akan yayasan bikin kerusuhan. Padahal yayasan sudah melakukan persuasif. Dari kapan Bapak? Tidak perlu melarikan ini, bangunan ini, itu apa? Keluar dari jalur Bapak. Yang kami permasalahkan adalah kami mau bekerja. Simpel Bapak. Kalau lari ke bangunan, apa hubungannya? Begitu saja. Tidak ada masalah. Orang-orang saja yang membesar-besarkan. Tidak ada dan tidak ada bahasa-bahasa kayak gitu itu. Menutup gini kan menghentikan orang bekerja. Menghentikan orang bekerja berarti menghentikan orang mencari nafkah. Menambah pengangguran di situ kan namanya. Menghilangkan rezeki orang malah. Orang yang harusnya bekerja. Kalau dibilang ini tidak diakui, sekarang saya mau tanya, spesimen yang ada di bangkunya atas masih dipegang siapa? Yayasan belum pegang, masih dipegang Pak Rudi sampai sekarang. Artinya apa? Sampai detik ini yayasan masih mempercaya Pak Rudi mengelola ini. Sekalipun Pak Rudi tidak ada dalam struktural yayasan maupun stikes. Begitu saja. Apa kami kurang menghargai beliau? Tetapi di saat kami mau bekerja, ditutup. Bapak ini, saya tidak akan memusuhi. Karena Bapak ini menyampaikan karyawan. Mau karyawan siapa terserah.
Siapa-siapa mengaku karyawan terserah. Tapi jangan bawa nama bapak saya. Saya tidak akan segan-segan kalau itu. Karena bapak saya cukup sayang sama Rudison. Sekalipun saat bapak saya meninggal, tidak ada ucapan sedikit pun ke kami. Bahkan kami menelpon menggunakan HP bapak pun tidak ada rasa hati sedikit pun dia. Saya akan marah kalau berbicara itu. Kalau berbicara masih ini saya masih bisa toleransi. Tapi kalau menyebutkan orang tua, saya tidak akan segan-segan di situ. Saya datang ke sini demi orang tua. Saya masih menjalankan amanah orang tua. Tetapi saya coba dihalangi, dilarikan dengan bahasa preman lah, bahasa gedung. Apa? Saya mau kerja. Selesai. Masa saya ingin ketemu karyawan tidak boleh? Diliburkan? Saya ingin ketemu. Kita yayasan aja tidak boleh silaturahmi sama semua. Simpel, Pak. Bapak sebagai Pak RT, Pak RW, pastinya kalau Bapak punya usaha tapi Bapak tidak boleh ketemu bagaimana? Simpel itu aja. Mungkin itu dari saya, Bapak. Ya, baik, terima saya mohon kasih. maaf. Luar biasa, permisi. Ini soal tadi yang saya bilang, ini perasaan di hati. Iya. Iya, Bapak. Terima kasih. Atas nama masyarakat kami juga turut berduka. Permisi, tanggal 28 Mei kami berdoa khusus untuk Al-Bapak. Dokumen semua ada, kami berdoa khusus di dalam. Dengan COVID. Itu Bapak saya meninggal 4 Juli, Pak. kami 24, kami tanggal 28 itu upacara khusus permisi waktu itu kami satukan dengan orang tuanya Bapak Almarhum di atas. kami Ulang tahun. itu permisi itu soal perasaan kami tidak masuk sampai ke ranah itu. Kami berterima kasih Mbak dengan saya punya ada bisa hadir di sini. Saya sudah menyaksikan pada saat kita wisuda ya, walaupun permisi dalam hati mungkin ada yang kurang enak, tapi kita selamatkan seluruh kebesaran Bapak di lembaga pendidikan ini. Dan kami atas nama masyarakat berterima kasih. Untuk hal itu kami tidak masuk ke hal itu. Saya berterima kasih kepada Bapak Biasa. Ya, harapan kami kalau boleh kita bertemu. Roh Tuhan bekerja, kita meyakini ada Tuhan. Karena ini niat baik semua. Mau menjadikan manusia menjadi manusia yang berguna. Dan kami sudah merasakan itu. Dan ini permisi. Nama Bapak kami hargai sebagai seorang tokoh. Tadi itu sudah hal yang privasi sekali. Karena memang punya kerinduan adanya Bapak Rudi secara fisik. Itu permisi, kami tidak sampai karena situ. Hanya mungkin buka dari renung hati yang paling dalam kami memohon untuk kita bisa bertemu. Nah, bahkan kalau boleh, andai kan tadi dari Bapak Resta dari sisi keamanannya. Tapi kalau andai kan boleh, kami sebagai orang tua di sini, ini rumah kita. Bisa kita duduk bareng di rumah. Kita bukan mencari siapa menang, siapa salah. Ini mari kita hati yang kurang enak kita pulihkan kembali dengan saling menerima, saling menghargai. Saya terima kasih Mbak. Niatnya satu, agar pekerja maupun mahasiswa kita selamatkan. Jadi ini bukan soal siapa berhak, siapa ini, tapi niatnya sudah bagus. Terima kasih. Memang kami dilaporkan untuk adanya gembok ini permisi. Bahasa bilang apa-apa. Sehingga Pak Blegor datang ke saya melaporkan itu, mohon juga untuk membantu keamanan. Hari Jumat lalu kami undang Resta, yang datang Pak Wakah, Pak Kapolsek, permisi. Kami jadikan kampung ini sadar hukum. Dengan adanya Yayasan Kunci Ilmu di sini, kampung kami ini kampung udik, Pak. Menjadi kota dalam kampung. Kami sangat menghargai, terima kasih kepada Yayasan Kunci Ilmu, secara pribadi kepada Bapak Rudi, yang kami harus kita tata dari tokoh pembangunan untuk kami kampung ini. Selalu permisi, yang kami tahu selalu yang dikedepankan Yayasan Kunci Ilmu. Nah, sehingga kami yakini ini beliau pelaksana di sini, semua di Kunci Ilmu. Ini soal perasaan ini hanya kita bisa hadir untuk mengkomunikasi secara baik. Saya terima kasih saya saudara sebagai lawyer ini. Kita menggunakan hati, niat kita kan tidak semua persoalan selalu berakhir di pengadilan. Kita akan berhasil bisa di sini. Kemarin dulu kami undang